dia keras untuk pedal kopengnya di pentilnya. Nah ini juga sudah rusak untuk sealnya. Nah ini untuk bagian piston sealnya ini terlalu pendek ya. Kalau yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita punya kendala Mas Bro ya, keluhan jeniluhan. Jadi untuk kendala sendiri untuk pedal kopling, jadi ini pada waktu kita injak kadang ringan kadang keras ya, jadi sering kerasnya. Jadi ini kita injak seperti ini ringan Mas Bro, tapi kita injak lagi seperti ini dia keras untuk pedal kopengnya. Jadi jika mempunyai masalah seperti ini, langkah pertama kita cek untuk bagian booster kopengnya Bro ya. Jadi untuk booster kopeng kita lihati untuk bagian valve-nya, yaitu untuk di situ ada valve membuka menutup angin ya. Jadi kita lihati jika di situ aus atau sudah kemakan ya, otomatis untuk pedal kopling juga keras. Umpamanya di situ untuk valve-nya dia sudah baik tapi pedal kopling masih keras, kita cek untuk bagian rumahan bearing truk Mas Bro ya. Jadi nanti kita kasih grease, umpamanya levelnya tidak ada, kita kasih oli ya dari atas seperti itu supaya untuk pergerakannya dia lebih ringan. Oke, ini kita cek dulu untuk bagian valve Mas Bro ya yang ada di booster kopling. Oke, ini kita cek dulu Mas Bro ya. Mas Bro ya, ini kita cek untuk bagian booster koplingnya. Jadi ini kita bongkar nanti Mas Bro ya. Untuk booster kopling kita turunkan seperti itu. Jadi kita buka untuk sini. Ini untuk bagian valve-nya membuka menutup angin standby. Di sini ada ventilnya, kita lihati untuk karetnya. Seumpamanya di aus, otomatis untuk pedal kopling juga akan keras Mas Bro ya. Oke, ini kita cek dulu untuk bagian valve-nya Mas Bro ya. Jadi ini kita lepas untuk booster koplingnya, kita turunkan seperti itu. Cuma kita buka untuk bagian sini. Ini ada baut 10 3 biji, nanti kita lepas seperti itu ya. Baru kita buka untuk lihati untuk bagian valve-nya. Jadi di sini, di sini ada baut. Kita lepas dulu untuk baut di depan sini ya. Ini kita longgari seperti itu. Jadi pada waktu melonggari ini pada waktu posisi masih terpasang, jadi lebih enak ya. Jadi kita kendori dulu untuk baut yang di depan sini, kita kendori seperti itu. Baru nanti untuk bagian valve-nya ada di dalam sini ya. Baru kita lepas untuk baut 10 3 biji. Oke, ini kita lepas dulu untuk booster koplingnya Mas Bro ya. Oke Mas Bro ya, ini sudah kita lepas untuk booster koplingnya. Jadi yang saya maksudkan sini ya, ini kita lepas untuk baut 10 3 biji sama nih untuk bagian angin standby ya. Ini kita lepas seperti itu. Jadi nanti untuk bagian ventilnya ini ada di sini ya. Nah ini untuk kondisi ventilnya. Jadi kita buka dulu untuk baut sini. Ini untuk baut 32 ya nih. Kita buka, kita lepas untuk bagian, kita lihat ya bagian untuk ventilnya. Jadi untuk baut sendiri ini ya, baut 10 3 biji kita lepas, baru kita cabut untuk bagian sininya, bagian depan. Jadi ini untuk bertugas membuka menutup untuk angin standby ya. Jadi pada waktu kita injak pedal kopling sini, ini untuk bagian piston seal yang di atas, dia akan mendorong ini ya valve yang di sini. Jadi angin yang dihasilkan dari angin standby sini dia akan mengalir lewat sini ya, lubang sini dan disalurkan lewat sini. Ya, pipa yang di sini ini mendorong untuk bagian valve yang ada di booster kopling sini. Jadi untuk mendorong untuk as yang di sini ya. Nah ini untuk mendorong bagian asisternya ini untuk bagian seal yang di sini Mas Bro ya. Jadi kalau ini udah aus atau kemakan ya, otomatis untuk angin yang dihasilkan dia kurang maksimal. Jadi untuk pedal kopling juga keras. Oke, ini kita buka dulu, kita cek untuk bagian valve-nya Mas Bro ya, atau ventilnya. Oke Mas Bro ya, ini sudah kita buka untuk bagian baut 32 nya ya. Kita lihati untuk ventilnya. Jadi ini sudah kita lihati tadi. Untuk ventilnya dia aus Mas Bro ya, atau sudah rusak makan seperti ini untuk kondisi ventilnya. Nah ini, jadi kalau seperti ini otomatis untuk pedal kopling juga akan keras Mas Bro ya. Jadi untuk bagian sini ya, untuk bagian depan dia sudah menonjol seperti itu. Jadi pada waktu kita pasang otomatis dia sudah terlalu menonjol Mas Bro ya, menonjol keluar seperti itu. Jadi pada waktu kita injak pedal kopling untuk bagian sini, untuk bagian pistonnya ini, jadi ini untuk piston yang di sini juga sudah rusak untuk sealnya. Nah ini yang bisa mengakibatkan untuk pedal kopling juga keras Mas Bro ya. Untuk bagian sealnya atau o-ringnya bagian depan sudah mati seperti ini ya. Jadi ini sudah longgar. Untuk bagian sini juga sudah robek Mas Bro ya. Ini untuk bagian seal yang di depan seperti itu. Jadi pada waktu kita injak pedal kopling otomatis untuk bagian piston sealnya nih ya di depan dia akan mendorong sini
untuk bagian karet pentilnya ini ya, karena di sini sudah terlalu menonjol keluar. Jadi pada waktu kita injak peda kopling untuk menekannya ini dia kurang maksimal, jadi angin yang dihasilkan dia kurang deras, makanya untuk peda kopling dia keras mas bro ya. Jadi ini kita ganti untuk bagian piston sealnya. Jadi untuk rekan semuanya, jika mau mengganti piston seal yang sini ya, usahakan ini ukurannya 5,2 cm mas bro ya. Jadi untuk kalau yang ukuran 5 cm otomatis dia akan peda kopling dia akan keras. Kalau 5,2 dia untuk peda kopling ringan mas bro. Jadi ada dua tipe untuk bagian sini. Jadi untuk rekan semuanya, kemarin ada yang bertanya booster kopling sudah diganti tapi untuk peda kopling masih keras. Bisa jadi untuk bagian piston sealnya ini terlalu pendek ya, kalau yang merek-merek biasa. Jadi kita ambilkan untuk yang orinya atau bawaan booster kopling yang lama baru kita pasang. Jadi ini untuk ukurannya 5,2 ya untuk piston sealnya. Jadi ini sama, ini untuk yang mau kita pasang ya, ini ukurannya sama di 5,2 cm seperti itu. Oke, ini kita pasang dulu untuk bagian sini ya. Jadi untuk pemasangannya ini kita kasih grease supaya untuk sealnya dia tidak cepat aus ya. Biar untuk sealnya dia tidak cepat aus. Sama di sini pada waktu pemasangan kita buka untuk nempelnya supaya pada waktu kita memasukkan ini lebih enak mas bro ya, anginnya keluar lewat nempel seperti itu. Oke, ini kita bersihkan dulu, nanti kita kasih grease supaya untuk pemasangan lebih enak. Sama di sini, ini untuk pentil yang lama ya, yang rusak kita ganti sama yang baru. Ini untuk pentil yang barunya ya. Kalau yang barunya seperti ini, untuk bagian sininya dia rata ya, bagian depan dia rata. Kalau yang ini sudah aus, bagian sini sudah menonjol. Jadi pada waktu kita pasang otomatis untuk bagian ujungnya ini terlalu menonjol mas bro ya. Jadi kalau terlalu menonjol pada waktu kita injak peda kopling, seharusnya penanganannya dia lebih maksimal, jadi kurang maksimal. Masalahnya untuk bagian ini sudah menonjol, jadi cepat kena. Untuk bagian ujung sini ya, membuka palepnya kurang maksimal, anginnya dihasilkan dia kurang deras. Oke, ini kita bersihkan dulu bro ya, baru kita pasang untuk bagian pentilnya sama untuk bagian ini untuk sealnya bro ya. Ini sudah kita kasih grease untuk bagian piston sealnya, lanjut kita pasang ya. Ini kita pasang seperti ini sama sini ya. Ini untuk bagian pentilnya, untuk yang barunya kita pasang. Oke, ini untuk bagian sini ya, baru kita pasang ini untuk bautnya. Oke, ini kita pasang dulu mas bro ya untuk bautnya. Oke, ini untuk baut sudah kita pasang. Jadi untuk lanjut ke pemasangan sini ya, jangan lupa kita kasih ini ya, untuk sini untuk pelnya jangan lupa jadi pasang. Sama sini kita kasih grease supaya untuk pemasangan o-ringnya dia tidak lepas seperti itu. Oke, ini kita pasang seperti ini. Jadi untuk hadapnya di bagian sini ya, ini jalurnya ke pipa sini, pipa anginnya kita kasih grease sedikit supaya untuk bagian karetnya ini dia tidak terlipat. Kalau dia terlipat untuk angin bocor, peda kopling juga akan keras ya. Oke, ini kita pasang dulu untuk bagian depan yang untuk bagian angin standby-nya atau palepnya. Ini kita pasang dulu mas bro ya. Mas bro ya, jadi ini untuk bagian rumahan palepnya yang bagian menutup, buka menutup angin ya, ini kita ganti karena untuk bagian yang ini untuk bekasnya dia bagian sini kelipat ya. Jadi kalau kita paksa, jadi dia tidak mau masuk untuk bagian backing sealnya. Jadi ini kelipat seperti ini. Berhubung ada yang baru, ini kita pakai yang baru untuk bagian sininya. Oke, ini kita buangin dulu mas bro ya untuk koplingnya. Karena untuk bagian piston seal tadi kita lepas, makanya kita buangin. Kalau di sini tidak kita lepas, cuma menggantian paletnya, tidak usah kita buangin mas bro ya. Oke mas bro ya, ini untuk minyak ademnya atau minyak koplingnya sudah lancar. Kalau sudah seperti ini, lanjut kita tutup ya untuk knalnya. Baru kita injak-injak untuk bedak koplingnya, sama kita tes ya untuk bedak koplingnya sama gigi peselangnya seperti itu. Oke, ini kita injak-injak dulu atau kita pompa untuk bedak koplingnya mas bro ya. Ini kita injak-injak atau kita pompa untuk bedak koplingnya. Jadi ini langsung mau mas bro ya. Jadi ini sudah ringan ya, kita injak seperti ini dia sudah ringan sekali. Jadi untuk penyebab mobil ini ya, yang bedak kopling keras, yaitu kadang keras kadang tidak, jadi sering kerasnya untuk bedak kopling. Masalahnya yaitu untuk bagian pentil yang di palepnya mas bro ya, untuk bagian karetnya sudah haus seperti itu, sehingga dia untuk bagian
bagian yang rata dia terlalu menonjol keluar. Jadi pada waktu pedal kopling kita injak seperti ini, untuk piston seal yang di atas ya seharusnya dia mendorong bisa maksimal, karena untuk permukaan bagian yang rata sudah menonjol keluar ya. Jadi untuk penekanan bagian piston seal dia kurang maksimal, makanya angin yang dihasilkan dia kurang jelas. Jadi kita ganti sama yang baru. Sama untuk bagian piston sealnya Mas Bro ya, untuk yang di atas sudah, untuk o-ringnya dia sudah kendor, kita ganti sama yang baru bekas tapi masih bagus Mas Bro ya. Untuk piston sealnya, masalahnya untuk bagian sealnya tidak ada atau o-ringnya tidak ada ya, berhubung tidak ada kita ganti sama yang bekas tapi masih bagus seperti itu. Jadi ini sudah ringan ya Mas Bro ya untuk pedal koplingnya. Oke, ini kita atas untuk gigi perselengnya, dia sudah enak untuk gigi perselengnya seperti itu. Oke, semoga bermanfaat untuk rekan semuanya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.